prinsip yang berikut adalah prinsip beneficence. Prinsip beneficence ini adalah suatu tindakan kebaikan yang lebih dari apa yang mampu kita lakukan, yang tertulis di dalam surat pernyataan informed consent. Jadi kita sudah pikirkan bahkan resikonya sendiri. Jadi bukan semata-mata hanya apa yang tertulis. Tugas kita, tanggung jawab kita yang harus kita jalankan sebagai peneliti untuk tidak menciderai, mencelakai. Makanya di dalam melakukan penelitian, contohnya mengoleskan sesuatu di kulit, menyuntikkan sesuatu, mengambil darah, meminta seseorang untuk mengkonsumsi suatu ekstrak, itu semua tidak bisa melewati proses telaah etik yang sementara atau ex-ante. Dia membutuhkan yang disebut dengan full board review. Jadi sebagai peneliti-peneliti, proposal kita itu harus kita kirimkan ke KEPK atau Komisi Etik Penelitian Kesehatan, ya, internasional disebut dengan ERB, Ethic Review Board. Di sana akan dikirimkan bab 1 sampai bab 3, kemudian akan dianalisis langkah-langkah penelitiannya. Makanya waktu kita bahas di video tentang metodologi, itu harus detail apa yang hendak dilakukan karena akan ditelaah. Setelah itu, apabila itu dilakukan kepada hewan, apabila dilakukan kepada tumbuhan, atau melakukan penelitian laboratorium dengan kuman-kuman, harus jelas apa yang akan dilakukan dengan kuman-kuman tersebut. Kalau sudah selesai, dibuang kemana? Hewannya kalau seandainya hendak dilukai, bagaimana cara melukainya? Kalau sudah selesai dalam penelitian, hewannya ini apabila harus dibunuh, bagaimana caranya? Itu semua diatur dalam etik penelitian, ya, kesehatan. Dan selain mencegah ancaman kesehatan dan gangguan fisik kepada partisipan penelitian, kita juga harus mencegah adanya hal-hal yang tidak terduga. Kemudian juga harus menekankan dan mempromosikan hal-hal yang baik. Artinya resiko-resiko dipertimbangkan. Kemudian kalau seandainya hal itu terjadi, apa mitigasinya? Kemudian apa tanggung jawab peneliti di dalam menangani hal tersebut? Nah, itu makanya penting menjelaskan secara detail manfaat. Jadi prosedurnya kita jelaskan, bacakan dengan jelas, kemudian manfaatnya apa, resikonya apa, sebelum melaksanakan penelitian. Sehingga partisipan menandatangani surat consent letter dan memiliki kesediaan yang sukarela terlibat dalam penelitian kita tanpa ada paksaan sedikit pun. Dan dia bebas untuk berhenti kapan saja. Nah, dalam prinsip yang terakhir yaitu keadilan, justice, di sini kita prinsipnya mengedepankan bagaimana memperlakukan sama. Maka itu kadang penelitian yang sifatnya eksperimental dengan kontrol grup cukup menantang. Untuk menantang dalam arti bagaimana menyeimbangkan sehingga orang yang kontrol grup tetap memiliki manfaat dari penelitian tersebut. Disebut dengan burden sharing, ya, sharing of burden and benefits of the research, ya. Kemudian kita harus membedakan prosedur ya dari yang dapat dilewati oleh kelompok kontrol, yang dapat dilewati oleh eksperimental, bahkan manfaat dan baik buruknya, manfaatnya harus lebih dari keburukan atau side effect yang dapat diperoleh dari proses penelitian tersebut. Kembali dalam hal ini sangat berhubungan dengan vulnerable population tadi, karena contoh kita bicara tentang ibu-ibu hamil, orang tua atau bayi, tentunya mereka sulit, apalagi orang-orang yang mengalami gangguan mental, sulit kita meminta persetujuan mereka karena mereka pun tidak memahaminya. Untuk itu, dalam kasus seperti ini, bagi individu yang tidak dapat memberikan informed consent, tidak dapat memberikan persetujuan dalam dirinya,
harus diwakilkan kepada orang yang bertanggung jawab kepada dirinya. Contohnya melakukan penelitian Smart School Snack kepada anak TK. Siapa yang mengizinkan? Dirinya? Tentu tidak, mereka masih di bawah 6 tahun. Kita akan meminta persetujuan dari orang tua mereka. Jadi di sini kelihatan justice-nya, ya. Nah, ada 7 standar, ethical standard dalam penelitian. Pertama adalah nilai sosial klinisnya. Apakah setiap peneliti harus memahami itu? Nanti di dalam lembar telaah, kalau nanti rekan-rekan calon profesional memasukkannya ke dalam website KEPK kita di Universitas Advent Indonesia atau di KEPK institusi yang lain, akan ada lembaran yang mengkaji secara individu, artinya self-evaluation, nanti akan dilihat kembali oleh para penelaah-penelaah. Pertama, prinsip, maksud saya, standar pertama yang penting adalah nilai sosial klinis. Apakah nilai sosialnya besar, melebihi dari yang kerugiannya? Bagaimana nilai sosial dan klinisnya kepada masyarakat? Kemudian nilai ilmiahnya, itu standar kedua. Ketiga adalah pemertaan beban, ini masuk ke dalam justice, ya. Keempat adalah kembali masuk ke dalam beneficence, adalah manfaatnya dibandingkan dengan resikonya. Kelima, bagaimana orang tersebut bisa terlibat, apakah dengan eksploitasi, apa dengan bujukan, atau dengan informasi yang sifatnya terselubung, itu harus jelas. Kemudian prinsip keenam adalah rahasia dan privacy. Bagaimana data-data bisa dijaga dan tidak sampai terbuka kepada publik. Dan prinsip terakhir adalah informed consent. Di dalam informed consent nanti ada butir-butirnya apa yang harus dipenuhi. Maka itu sebenarnya ketujuh prinsip ini akan terpenuhi dengan baik apabila informed consent-nya mengikuti prinsip-prinsip tersebut dan butir-butirnya sudah tertuang dalam paragraf di dalam informed consent tersebut. Nah, sebagai peneliti, apa sih tanggung jawab etik Anda dan saya? Apa tanggung jawab etik kita? Entah itu penelitian kuantitatif, entah itu penelitian kualitatif, tanggung jawab etiknya apa? Pertama adalah mengumpulkan aplikasi untuk ditelaah. Aplikasi ini bisa diperoleh secara online ataupun secara manual bagi komisi etik tertentu. Anda boleh isi dan lakukan self-evaluation. Kita lakukan penelaahan terhadap proposal penelitian kita. Kemudian melaksanakan penelitian. Namun melaksanakan penelitian ini bukan berarti semena-mena, oh saya sudah dapat izin dari komite etik, ya saya langsung lakukan. Oh tidak begitu. Semua apa yang sudah tertulis, yang sudah dijanjikan, yang Anda sebagai peneliti hendak berikan, itu harus diikuti secara detail. Kemudian setelah itu adalah melaporkan bahwa proses penelitian berjalan lancar dengan aman, tidak ada masalah. Kemudian follow up atau pengawasan dari KEPK. Jadi di sini fungsi KEPK bukan hanya menelaah proposal, tapi juga memastikan bahwa penelitian tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Jadi maka kalau seandainya ada hal-hal yang belum jelas, KEPK tidak akan mengeluarkan surat persetujuan untuk pelaksanaan. Maka dari sisi itu, KEPK juga memiliki tugas untuk mengevaluasi. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi kepada para peneliti dengan jelas, sehingga keputusan mereka berdasarkan kesukarelaan.